Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nur Kumalasari. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan saya mengenai poster yang telah saya buat kemarin untuk melengkapi penilaian ujian akhir semester. Di dalam poster tersebut, saya menjelaskan mengenai program pelatihan karyawan, di mana di dalamnya terdapat 3 jenis pelatihan dan juga metode-metode pelatihan. Pelatihan internal. Pelatihan secara internal dapat diterapkan pada aspek-aspek spesifik dari pekerjaan. Pelatihan ini populer karena dapat menghemat biaya pengiriman karyawan ke tempat lain untuk pelatihan. Terdapat 2 macam pelatihan internal, yaitu pelatihan informal dan praktik kerja lapangan atau PKL. Pelatihan informal merupakan pelatihan yang terjadi dari interaksi atau umpan balik di antara karyawan. Sedangkan PKL merupakan pelatihan yang harus direncanakan terlebih dahulu oleh supervisor atau manajer yang akan melakukan pelatihan. Pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini terjadi untuk beberapa alasan. Pertama, mungkin akan lebih murah jika pemberi kerja menggunakan pelatih dari luar untuk melakukan pelatihan dalam area-area yang sumber daya pelatihan internalnya sangat terbatas. Kedua, mungkin tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan materi pelatihan internal. Ketiga, staf SDM mungkin tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk bahan pelatihan yang diperlukan. Dan keempat, adanya keuntungan dalam interaksi yang terjadi dari karyawan dengan manajer atau rekan sekerja di perusahaan lain ketika melaksanakan pelatihan eksternal. Salah satu contoh pelatihan eksternal ialah outsourcing. E-learning atau pelatihan secara online. E-learning didefinisikan sebagai penggunaan intranet atau internet organisasi untuk melakukan pelatihan secara online. Cara mengembangkan e-learning ini dilakukan dengan cara 1. Memasukkan isi pelatihan ke dalam web. 2. Memasukkan isi pelatihan ke dalam modul-modul. 3. Menghubungkan modul dengan tujuan-tujuan pelatihan. 4. Diatur untuk penggunaan terpusat pada pengguna. Dan kelima, mengidentifikasi cara-cara pengukuran e-learning. Metode-metode pelatihan. Di sini terdapat 4 metode pelatihan yang dapat dipilih sesuai dengan jenis pelatihannya. 1. Pelatihan kooperatif. Merupakan metode yang mencampurkan pelatihan dalam kelas dan pengalaman pelatihan pada pekerjaan. Bentuk dari pelatihan ini yaitu internship atau magang kerja dan pelatihan magang. 2. Pelatihan dalam kelas dengan bimbingan instruktur dan pelatihan konferensi. Metode pelatihan ini berupa kursus, kuliah, dan pertemuan pendek yang diadakan oleh pemberi kerja yang biasanya terdiri atas pelatihan dalam kelas. 3. Pelatihan dan pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini, banyak sekali perusahaan besar dan perguruan tinggi yang menggunakan televisi 2 arah interaktif untuk menyampaikan pembelajaran dalam kelas. 4. Pelatihan dan teknologi. Metode pelatihan ini merupakan pelatihan-pelatihan karyawan yang berbasis komputer yang telah melibatkan teknologi multimedia dalam cakupan luas, termasuk suara, gerakan, grafik, hypertext, yang bertujuan untuk melibatkan beberapa indera peserta. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi program pelatihan karyawan di PT Unilever. Program pelatihan karyawan di PT Unilever meliputi program pelatihan General Skill, Leadership Skill, Professional Skill, dan Sharing Session. Yang pertama, General Skill merupakan pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan oleh PT Unilever untuk melatih dan memberikan training kepada seluruh karyawannya dalam mempraktekkan keahlian umum yang dimiliki yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan tersebut. Kedua, Leadership Skill merupakan pelatihan yang diajarkan oleh PT Unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin.
sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin. Ketiga, professional skill merupakan pelatihan yang diajarkan oleh PT Unilever kepada para karyawannya agar seluruh karyawan dapat bekerja dan bertindak secara profesional dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di dalam perusahaan. Keempat, sharing session merupakan waktu di mana pegawai akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan.